Sedekat apa? Al-Baqarah 286. 186. 186. Yo, langsung. Dan apabila aku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berkata kepadaku. Apabila ya? Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat dari urat lehermu. Pak Nur, ini namanya the cucuk, iki cucuk. Allah di sini. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Tadi iki rene mek sak la ilaha illallah. Berapa? Ini Allah lebih dekat dari mulutmu. Subhanallah. Allah lebih dekat. Sedekat itu Allah. Lah kok gawe makelar Imam Syafi'i tadi Allahu Akbar. Subhanallah. Menjelang Ramadan ampel beludak. Luar biasa. Bisa parkir bis itu 20 sampai 25 yang sebelah timur. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi akidah umat ini perlu dibenahi, termasuk kemarin waktu coblosan perdukunan yo rame, riswa yo rame, riswa itu sogoan dan rata-rata ngapunten ibu dikei 100 itu ya akeh geleme karo gae. Adik dalile ngene. Ya Allah Gusti, iki yang dinamakan rizki yang tak terduga. La ilaha illallah. Ketepaan digawe nyicil kodong. Boh. Ya, baik. Itu Imam Syafi'i di Mesir. Tempatnya di dalam masjid, tapi masjidnya diparkir, tidak dipakai sholat. Sebab kalau ada kuburan, mohon maaf, Anda di belakangnya tidak boleh sholat sebab menghadap kuburan tidak boleh. Ya, seperti itu yang digambarkan. Oke, berikutnya tokoh yang kedua yang saya kunjungi. Kalau di Mesir 3 hari, Pak Musa dilempar ke Yerusalem, Palestina 3 hari, 3 harinya di Yordan. Sekarang jenengan saya ajak berkelana ke tempatnya Masjidil Aqsa, Qubbatus Sahra yang ada kubah kuning seperti itu yang digambarkan. Pak Nur, di kubah kuning ya tidak jauh dari itu ada yang namanya tembok ratapan. Yahudi gelek nangis di tempat tembok itu. Di sebelahnya juga ada yang namanya gereja. Jadi arena 17 hektar itu sama 3 agama diklaim menjadi tempat yang paling suci. Islam berarti Masjidil Aqsa, Rasulullah ketika naik waktu Isra Mi'raj. Yang Kristen di situ ada gereja, yang Yahudi ada tembok ratapan. Menangis mereka. Pak Musa ke tembok ratapan? Enggak. Sebab dibaliknya. Tapi ndok gone burine itu saya lihat. Karena masuk itu pengawasan ketat sama tentara Israel. Lanang wedok, nggawa laras panjang. Dan ketika berhadapan dengan tentara Israel, ketika masuk Masjidil Aqsa, selalu tanya paspor, dicocokkan dengan foto yang bersangkutan. Tidak boleh cengengesan, tidak boleh tertawa, diam.
Jadi Palestina itu betul-betul ditekuk sama tentara Israel. Subhanallah. Tiap gang, tiap pojok gang ada selalu tentara Israel. Lanang wedok. Jadi kami waktu sholat subuh dijogo karo mereka. Tapi mereka enggak sholat temu Yahudi. Ditambahi Yahudi bajingan tengi. Pak Ifni, hari kedua kami jamaah subuh. Pelakune tok 1,5 kilo. Toko nggone ditolak. Sekarang bukan Anda. Muslim here. Muslim setempat. Anda pulang. Balik nang hotel. Padahal licin, batu cadas, ada udan rintik-rintik. Hampir tiap subuh hujan. Dinginnya bukan main. Menyengat 8 derajat. Jadi ke masjid itu pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai dinginnya menyengat. Subhanallah. Ya, seperti itu gambarannya. Karena dingin, maka nafsu makan gak sepiro. Ade nak kono dodol pecel, kono lele, kono rawon. Ya Allah. Soro pendek, soro. Kanyang kalau pagi itu kacang almond, yogurt, karo roti. Siang baru ketemu nasi, nasinya pun gak cocok, nasi biryani, nasi mandi. Malam sayur-sayuran, awak dhewe kaya pedus. Allahu Akbar. Lha iki panganane londo iki Eropa. Kene gak cocok blas. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jauh Pak Ifni dengan Mekah Medina, jauh. Suasana makannya itu, maamnya itu masih terasa Indonesianya bisa. Ya, kalau di sana waduh, berat. Itu ya. Baik. Jadi ya, lagi-lagi bahwa Anda saya tunjukkan sekilas tempat Masjidil Aqsa yang Rasulullah naik ketika Isra Mi'raj. Di situ kurang lebih 17 hektar. Sekaligus ada istana Nabi Sulaiman. Dan singgasananya Belqis ketika mertamu ke Sulaiman masih diabadikan di sana. Subhanallah. Nabi Sulaiman anaknya Daud. Jadi itu kerajaan ninggali dari bapaknya Daud. Seperti itu yang digambarkan. Baik. Hadirin yang menarik, Anda sekarang saya ajak berkelana. Anda pernah kenal yang namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Makamnya insya Allah di Baghdad. Cuma persoalannya Pak Musa ditunjukkan sama rombongan tempat berkontemplasi, bertahanus, berwiridan ketika malam itu. Dan Robi'ah ini karena punya aliran torekot, orang sekarang mengatakan sufi, mohon maaf, insya Allah di Muhammadiyah tidak ada pelajaran seperti itu Pak. Robi'ah ini cantik, sampai meninggal tidak mau nikah. Sebab Pak Nur, setiap laki-laki yang mendekati dia, itu dia selalu tanya, kalau Anda memperistri saya, apakah Anda bisa jamin saya diajak masuk surga? Ya berat. Gitu ya. Ketika Robi'ah ini haji di Madinah, itu doding makam Rasulullah. Didoding. Rasul, sorry ya, ditiru 02. Ditiru 02. Saya tidak punya cinta kepada dirimu, entek. Tak berikan semua kepada Tuhan. Ngomong. Kan nggak bener ini. Robi'ah ditanya sama kawannya, Robi, Anda kenal iblis? Saya dirancang hidup tidak membenci kepada makhluk Tuhan. Loh, kok diwalik? Wong Allah melaknat kok. Awakmu gak rabi ku dipengaruhi setan. Iya. Lah apa gak rabi ku? Cek emane. Iya.
Jadi Pak Nur cek mana? Pak Nur gak isoan. Ana wong lanang rabi arek sinem ngono ya gak isoan ya. Sakan aku ya gak gelem ta. Allahu Akbar. Oh, Rabi'ah ini nyalai surat Fatir, surat 35. Fatir. Fatir. Iya. Ayat 6. Silakan. Ayat 6. Silakan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka lakukanlah ia sepanjang musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, sungguh setan itu musuh bagimu. Lakukan dia, perlakukan ia setan sebagai musuhmu. Rabi'ah jawab CJ. Saya disetting hidup tidak membenci makhluk Tuhan. Setan kan makhluk Tuhan. Kan keliru. Mari dibandingkan dengan Umar. Umar itu tidak setiap malam mesti tahajud. Tidak. Mungkin boleh jadi cuma witir saja. Iya, mungkin. Tapi jam 10:30 bengi melek Pak Nur. Melek sujud. Ndak harus. Ngeludus. Asistennya dipanggil. Ayo melu aku. Kemana Paduka yang mulia? Ojo kakang cangkem, melu aku. Wong Umar model Lamongan. Jawab. Masuk keluar gang, di situ ada Mbok Nak sedang menidurkan anak-anaknya. Anak ini sudah didongengi bolak-balik gak gelem tidur, lapar. Satu-satunya diintip sama Umar, Mbok Nak ini masak watu digawe bujui supaya gelem turu. Dadak gelem turu. Engko nek wayahe mateng ditangekno. Jarene ngono janjine ibu ini. Umar langsung ke Baitul Mal, Pak. Berangkat sama asisten. Begitu ngangkat gandum, tak asisten ngomong, "Saya saja." "Enggak. Dosaku meneh ndak kono gak kuat apa mikul. Aku salah. Lapono wargaku kelaparan." Oh. Ya Allah. Sampeyan karo pemerintah ndak dibujuki tok sih. Wingi tok loman, ape coblosan. Kurang petang wulan coblosan, yo bagi beras, yo bagi duit. Bareng saiki, yo apa sih dibagi? Wong oleh utang kabeh. Bantuan presiden itu sampean sangkano bantuane Jokowi ta. Bantuane pemerintah, duduk kastawi. Paham? Duduk bantuannya kastawi duduk. Serius sih. Jadi ini Umar. Nah, terus dibrekno ndok ngarep kono. Waalaikumsalam. Aku krungu sampe ndok kene ndok kelaparan. Iki ndok gandum setengah kintal. Insyaallah untuk berapa bulan. Menurut panjenengan, iya. Sing arane Khalifah Umar iku ya apa sih? Gak tepak belas. Lho ibu ngomong ngono. Sampeyan ro wae. Ya gak ro. Tapi gak tepak belas. Gak tepak ya apa? Lah aku kelaparan ngene gak ro, gak ono sing ngreken. Jere Umar, ya ngarep sampeyan iki Umar. Geblak wae semaput. Kok ono presiden gotong dhewe ya apa? Ya apa? Allahu Akbar. Dadi nek bengi ngeludus galei jerit tangis orang yang menderita.
Duduk coblosan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duduk coblosan, subhanallah. Baik ini tak bocorno, Muhammadiyah tahun ini bunyek, gawangnya jebol bolak-balik. Beda dengan 5 tahun yang lalu, gawangnya kokoh. Gara-gara nok jero kono ular arane Profesor Muhajir. Ular ternyata. Muhammadiyah diacak-acak luar biasa. Kena puluhan miliar. Subhanallah. Tapi insya Allah Sidoarjo aman, insya Allah. Sing kena iku Malang, nemen Malang. Allahu Akbar. Subhanallah. Puluhan miliar, Pak. Sapa sing gawa dhuwit? Sri Kandi wedok saiki dadi wis gak dadi gubernur. Khofifah. Itu yang membawa duit. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Kita banding. Akhirnya Pak Ifni, Robiah itu soleh pribadi. Umar soleh sosial. Menyangkut orang banyak. Lihat dino maneh, jere Pak Rohim. Iya. Jam 9:30 ke lautan padang pasir Sohro, ketemu Bediang. Tapi Umar panjene wong teko kono akidahe mapan, ganti ngomong ngene, kok Umar teko kene ya malah opo iki? Lah. Malah rebo kliwon. Piro rebo kliwon? Lah wis buyar kabeh. Umar marani, ternyata nggawe bediangan. Orangnya yang lanang, denger-denger. Ditanya sama Umar. Ono apa iki? Ngono tok. Ndok kemah iki bojone ape nang kota ngelairno, durung sampe teko kota kebengen gawe kemah ngelarani. Umar pulang. Bojone diceluk. Bojone dadi bidan. Begitu lahir, bojone keperucut. Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah jabang bayi sudah lahir. Lo Amirul Mukminin berarti presiden. Wong sing denger-denger baru kaget. Lo ngarep kuwi presiden tiba. Gadek pengawalan. Sampeyan salaman karo Kafrawi, karo Kastawi. Oh, pas panpres tok iku 20. Ngekekno apa-apa diuncalno. Pokro ngono iku. Sing ngongkon sapa, sing ngajari sapa? Sopan santun dari mana ngekekno diuncalno. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi insya Allah Umar inilah yang ditiru oleh Muhammadiyah, berdampak sosial kepada yang lain, kan begitu. Bukan dzikir wirid dincepno dhewe sampai suwengi, tapi tonggo kepaten gak mau tahu. Meneh salat duha sampai 8 rakaat, tonggo sedang resik-resik go kerja bakti. Ya kata Pak ini. Begitu. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya gambaran. Jadi Robiah ini mohon maaf soleh urusan pribadi. Terakhir Fir'aun. Hadirin, Fir'aun ini Pak Nur, tiketnya saya simpen di rumah dengan istri. Tiketnya untuk masuk ke ruang museum delok Fir'aun hampir 400.000. Tak pikir murah bonbin delok ketek 15.000. Mek delok batange Firaun ngono tok, raine gosong iku hampir 400.000. Subhanallah. Ketika melihat peradaban sebelum Firaun, sedang Firaun, sesudah Firaun, begitu masuk ruangan khusus Firaun itu di bawah tanah, Pak. Lampu-lampu dimatikan, cuma lampu bawah tok. Diam. Enggak boleh cengengesan. Pokoknya diam seperti kita menghadap pada paduka raja yang mulia. Allahu Akbar.
jasadnya ditaruh kaca anti peluru. Kok umpama ndok kono waktu keluar, itu Fir'aun urutan ke-9 dari jasad tadi itu yang ditaruh dalam kaca. Kok umpama gak ono CCTV karo pengawasan super ketat, temen tak idoni. Ono CCTV ya apa? Aku golek kisru gak iso mulih nang Indonesia. Berarti saya pernah ngidoni, tapi ya gak sida pernah ngidoni Tuhan. Allahu Akbar. Kenapa Fir'aun kok begitu luar biasa ngaku sebagai Tuhan? Direkam oleh Al-Quran surat 79. Surat 79 ayat kita ini bentar. Surat 79 ayat kita ini 24. 24. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun dengan sombong dan begedutnya mengatakan kepada umat yang ditemui, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu, orang Mesir kalau tahu bahwa Fir'aun itu ternyata Pak Nur loro dengkeen, kakean gendaan. Fir'aun itu 2 kali dalam sebulan itu ke dekat terusan Suez. Laut Merah ke Laut Tengah. Itu ada gunung tidak seberapa tinggi. Itu mengeluarkan panas. Seperti kayak pacet begitu. Ya. Itu untuk manasi dengkek. Tapi dirahasiakan. Kok umpama masyarakat Mesir roh nek Fir'aun itu dengkeken, insya Allah tidak mengakui sebagai Tuhan. Oh, soal pangeran dengkeken. Fir'aun direkam oleh Al-Quran sehari 2 kali sejak meninggalnya turune ngosek gak angler. Sehari 2 kali diperlihatkan api neraka. Surat 40. Surat 40. Ya. Surat 40 ayat 46. Ayat 46. Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu mereka malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam kasar yang sangat keras. Fir'aun dan konco-konconya yang meninggal di Laut Kulzum, Laut Merah ketika ngejar Nabi Musa dan orang Bani Israel sejak meninggal sampai nanti hari kiamat. Pagi dan sore hari. Dibukano pintu las dari neraka. Dibukano tok, nyawang, mendelik, turune gak angler. Tapi nanti kelak hari kiamat, malaikat dikatakan sama Allah, masukkan Fir'aun dan konco-konconya ke dalam api yang menjilat-jilat. Berarti Fir'aun itu sekarang meninggal kondisinya tersiksa. Kelak nanti disiksa beneran. Disiksa beneran. Kelak. Jelas? Ya. Karena satu-satunya di dunia orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Ibu, bapak, saudara, insya Allah saya punya jadwal di sini Ramadan ya. Punya 1 kalau tidak salah ya. Baik. Kalau begitu, Pak Ifni, kalau boleh saya minta, nanti sekalian witirnya diselesaikan, baru saya oleh-oleh dari perjalanan jauh ini, belum saat ini yang saya berikan itu. Masih banyak. Ada Nabi Ibrahim, ada istrinya Sarah,
ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Yunus, ada Musa, ada kaum Nabi Lut yang buminya dibalik oleh Allah. Di kaum Sodom ada Nabi Syu'aib, ada pohon sahabi ketika Rasulullah berlindung ketika diajak pamannya untuk dagang ke Syam. Pohonnya sampai sekarang masih ada. Umpama pohon niku ndak porong, ya pretel, entek. Digawe jimat. Pohonnya masih ada, terpelihara. Jadi hidupnya pohon itu